orang mulai rame nih istilah ghosting ya. Ghosting itu intinya adalah pasangan kita hilang secara tiba-tiba, menghilang dari kehidupan kita tanpa penjelasan yang proper, ya, penjelasan yang pantas. Pakai kata ghost ya. Makanya dibilang ghost, dia kayak hantu, hilang begitu saja, seperti itu. Dan apa yang dialami itu, sebenarnya istilah ghosting ini bukan istilah baru. Dari tahun 70-an sudah ada penelitian tentang itu. Bahkan sudah ada istilah selain ghosting, di atas ghosting lagi. Tahapan di atas ghosting kan kadang-kadang dia menghilang, lalu kemudian dia muncul lagi dalam hidup kita. Nah, orang yang sudah lama hilang muncul lagi dalam kehidupan kita dan berusaha mengganggu kita, terus kemudian dia berhubungan lagi dengan kita, jadi pacar lagi, terus dia hilang lagi, seperti timbul dan tenggelam. Itu istilahnya zombieing ya, jadi kayak zombie. Dia seperti hidup tapi sebenarnya dia udah mati. Dan memang ini berkembang makin nyata setelah zaman-zaman kita sekarang. Makanya ada istilah ghosting teks lewat ini SMS, misalnya ada yang deketin kita tiba-tiba SMS gencar-gencar, tiba-tiba hilang begitu saja. Pendekatan yang gencar terus hilang, itu juga disebut ghosting. Tetapi yang kita alami sekarang sebenarnya dengan zaman virtual seperti saat ini, hal-hal seperti ghosting itu peluangnya makin kecil harusnya. Karena apa? Kalaupun dia menghilang, kita bisa ikutin dia lewat sosmednya. Kalau yang dulu kan tidak bisa, karena orang bisa hilang begitu saja ya. Tetapi proses itu kadang-kadang dengan sosmed harusnya bisa membantu kita kalau ada yang seperti itu bisa dikenali. Tapi juga bisa menyakitkan karena tiba-tiba udah muncul di sosmed dengan pacar baru. Nah, itu lebih menyakitkan untuk korbannya. Kalau pelakunya mungkin tidak terlalu masalah. Ya, kalau cowok kan gampang move on. Bukan move on sebenarnya, kalau ada peneliti bilang begini, cewek lebih lama. Orang yang melakukan ghosting biasanya orang yang tidak bisa berkomitmen atau orang yang tidak bisa jujur dengan perasaannya. Jadi sebenarnya dia sudah mau putus sama ceweknya, tapi dia tidak bisa mengkomunikasikan itu. Jadi dia tidak sanggup berhadapan dengan kenyataan, tidak bisa dealing dan menyelesaikan masalah, jadi dia lebih baik kabur. Jadi itu masalah psikologis. Ya. Nah, takut itu yang sering ditolak, takut ditolak. Ada juga karena tidak percaya diri. Orang-orang yang tidak percaya diri biasanya tidak berani untuk konfrontasi atau hal, jadi dia lebih baik paling gampang buat dia menghilang. Ada juga dia melakukan ghosting karena dia sebelumnya sudah mengalami itu, jadi dia mengulang lagi. Ada juga lagi orang merasa dia lebih powerful kalau dia melakukan ghosting terhadap orang lain. Jadi kalau dia menemukan dia move on, punya pacar baru, dia lebih hebat karena dia lebih cepat move on. Sedangkan orang yang ditinggalkan dianggap seperti lebih kurang punya power dibanding dia. Itu berarti dari pertama dia sudah cinta palsu. Mungkin. Ya makanya saya bilang kalau move on tuh dalam konteks kalau putus memang laki-laki lebih cepat move on daripada laki-laki perempuan. Makanya yang cewek-cewek hati-hati, sudah menaruh hati menjaga jodoh orang lama-lama terus ditinggal tuh susah lama baru bisa dapat kembali lagi. Tapi sebenarnya praktek-praktek ghosting, zombieing itu sebenarnya sudah ada di dalam konteks, bahkan anak-anak Tuhan pun sering melakukan itu. Jadi kalau bukan dia yang ghosting, dia jadi korbannya. Ya, kadang-kadang di waktu doa baru sama-sama mengajak berdoa terus hilang. PHP ya, diajak mari kita berdoa sama-sama ya. Tapi dia lagi doain orang yang lain, jadi tiba-tiba dia merasa nyaman dengan satu, kamu ditinggalkan begitu saja tanpa penjelasan. Padahal dia suruh kalian berdoa, kalian boleh berdoa 2 tahun, 3 tahun, tiba-tiba muncul dia sudah dengan pacar baru. Ya seperti